Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ikhlasan wa amalan wa alhiqna bi ibadikas salihin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa da'watin la yustajabu laha, amma ba'du. Hadratul muhtaram wal mukarram yang sama-sama kita taati dan kita cintai selalu guru kita Buya Yahya dan keluarga. Mudah-mudahan Allah berikan kepada beliau sehat walafiat, diberikan panjang umur, dipermudah segala urusan. Yang kami cintai para hadirin jamaah majelis Baitul Syakur yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah kembali memberikan kepada kita kenikmatan dan keistiqomahan. Kita kembali bisa mengambil nasihat-nasihat dari Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dengan kitab beliau An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, dan kita dimudahkan juga untuk bisa mengamalkan dengan apa yang sudah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah memasuki nasihat dari Imam Haddad, pembahasan baru, yaitu tentang mabhatus shalah, pembahasan tentang salat. Kita sudah selesai dari pembahasan mabhatul ilmi, pembahasan ilmu. Sekarang kita akan membaca nasihat beliau tentang salat. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharaini ila an qala mabhatus salati. Pembahasan tentang salat. Di pembahasan ini Imam Haddad akan menjelaskan beberapa fasal, beberapa bab, dari mulai keutamaan salat, pentingnya salat 5 waktu, kemudian salat-salat sunnah, dan beberapa bab lainnya yang berkaitan dengan masalah salat. Beliau awali dengan pembahasan fadailus shalah, keutamaan ibadah salat. Qala huna, beliau mengatakan wa'lamu ma'asyiral ikhwani, ketahuilah wahai saudara-saudara, faqahanallahu wa iyyakum fid dini, semoga Allah memberikan kepada kami dan kepada kalian semuanya pemahaman di dalam agama. Wa alhamana rusydana, dan semoga Allah memberikan ilham kepada kita petunjuknya. Wa a'adana min syarri anfusina, dan semoga Allah melindungi kita dari keburukan nafsu kita sendiri. Beliau mengatakan annas salata imaduddini, sesungguhnya ibadah salat adalah tiang agama. Wa ajallu mabanil islamil khamsi ba'da syahadataini, dan salat adalah paling besarnya rukun-rukun Islam yang 5 setelah dua kalimat syahadat. Beliau di sini mengatakan bahwasanya salat adalah tiang agama, sebagaimana hadis yang sering kita dengar, as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din, barang siapa yang mendirikan salat maka dia telah mendirikan agamanya. Faman tarakaha faqad hadamad-din, barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah meruntuhkan agamanya sendiri. Jadi diibaratkan salat merupakan penyanggahnya, penyanggah agama. Ibarat bangunan tidak akan berdiri kokoh kecuali dengan penyangga tiang-tiang yang kuat juga. Ya, sebuah bangunan kalau ternyata tiang-tiangnya rapuh, tidak kuat, maka bangunan pun tidak akan bertahan lama, akan mudah rubuh. Tapi kalau bangunannya punya penyangga yang kuat, maka bangunan tersebut akan kokoh dalam waktu yang panjang, dalam jangka waktu yang sangat panjang. Begitupun salat diibaratkan adalah sebagai tiang agama. Jadi agamanya seseorang bisa kuat, bisa kokoh kalau dia bisa menjaga salatnya. Tapi manakala dia sudah teledor dengan sholatnya, tidak peduli dengan urusan kewajiban sholat, bagaimana dia bisa untuk peduli dengan kewajiban-kewajiban yang lain.
sangat mudah agamanya akan digoyangkan kalau dia sudah tidak menjaga kewajiban sholat 5 waktu. Ya. Kenapa begitu penting urusan sholat? Kalau kita ta'ammul, kalau kita renungkan bahwasanya di antara ibadah-ibadah yang Allah wajibkan, ibadah rukun Islam yang 5, yaitu sholat, puasa, zakat, haji, hanya sholatlah yang di situ, ibadah yang di situ ada bentuk penghambaan, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ seorang hamba akan bersimpuh kepada Allah, sujud kepada Allah 5 kali dalam sehari. Kemudian dalam sholatnya, ketika berdiri, ketika membaca Al-Fatihah, dia akan mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukti sebagai bentuk butuhnya kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengatakan iyyaka na'budu, ya Allah hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Bukti kita ini butuh sama Allah, kita nggak punya apa-apa. Sebagai hamba fakir, hamba nggak punya apa-apa, maka kita sangat butuh kepada zat yang maha kaya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan ketika kita sholat 5 waktu, sehari berapa rakaat kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, kemudian belum lagi sujudnya. Maka ibadah paling sakral adalah ibadah sholat. Di situ kita sujud, kita merendah, kita ya menghilangkan ego kita setinggi siapapun yang punya jabatan tinggi, setinggi-tingginya orang jabatannya, orang kaya, orang punya jabatan, walaupun orang alim, syekh besar, dihormati orang, ternyata ketika sholat dia harus meletakkan anggota tubuh yang paling berharga di tempat yang paling rendah, yaitu di tanah. Ya, orang kan paling menjaga kemuliaan kepalanya dia. Ini dijaga kemuliaan kepala, wajahnya sebagai simbol kemuliaan seseorang. Tapi ketika dia sholat, dia harus merendah, meletakkan anggota yang paling mulia tersebut di tempat yang paling hina, yaitu di tempat pijakan kaki orang. Nah, nanti kalau seseorang yang dia masih punya ego, nggak akan mau dia bisa meletakkan anggota yang paling mulia di tempat yang paling rendah, yaitu dengan cara bersujud. Ya, buktinya iblis ketika disuruh hormat, padahal hormatnya hanya sujudnya, kan Allah perintahkan dia untuk sujud kepada Sayyidina Adam alaihissalam. Tapi kan sujudnya bukan sujud sampai seperti halnya seseorang hamba menyembah kepada Allah, hanya sujud ta'zim, sujud penghormatan. Itu nggak mau dia, hanya merendah gitu, sujud hormat kepada Nabi Allah Adam, nggak mau, bagaimana dia harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka sama halnya seperti orang Yahudi itu ahlul kitab juga, di antara mereka ketika disuruh sujud mereka enggan, sampai mereka dipaksa sehingga di atas mereka ditimpakan gunung sehingga mau nggak mau mereka harus merunduk. Merunduknya terpaksa karena di atas mereka ada gunung. Kan begitu ya Allah ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Tapi kita sebagai umat Nabi, kita betul-betul dengan sukarela, dengan kerendahan hati kita bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ibadah salat. Beliau katakan ajalu mabani Islam, paling pentingnya rukun-rukun Islam yang 5. Dan kalau kita renungi juga bahwasanya ibadah salat di antara ibadah atau kewajiban rukun Islam yang lain paling ringan, paling enteng urusan salat. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah salat paling ringan, nggak keringetan, tidak ngos-ngosan, tidak capek, tidak keluar biaya banyak, nggak harus pergi jauh. Dimanapun kita menemukan tempat suci, menghadap kiblat, kita bisa melaksanakan sholat. Coba ibadah puasa, harus menahan lapar sepanjang hari, lelah, capek. Ibadah zakat harus keluar harta kita, disisihkan buat sebagai bentuk ibadah kita. Ibadah haji harus pergi ke tanah haram, jauh, butuh perjalanan yang sangat jauh, juga biaya yang sangat mahal. Tapi sholat ternyata paling ringan. Tapi subhanallah, namanya ibadah sholat, padahal ibadah yang paling ringan, ternyata orang paling susah untuk melaksanakan ibadah sholat. Orang mudah puasa gampang, bahkan mungkin juga ada orang di luar Islam, dia punya tirakat riyadhah nafasnya dengan cara berpuasa. Mutih, bisa dia puasa mutih, nggak nahan makan. Orang diet bisa demi kesehatan. Orang pergi haji bisa sambil jalan-jalan dia ke sana malah. Ya kan, bahkan dikatakan oleh Nabi nanti di akhir zaman hajinya umatku, di antara mereka ada hajinya sekalian dagang, hajinya sekalian jalan-jalan. Jadi orang haji itu senang karena dia sambil rihlah ke sana. Ya, tapi ibadah sholat nggak semuanya bisa melakukannya. Padahal kalau yang sering Buya sampaikan, dia nggak jinjing apa-apa, dia nggak mikul apa-apa, tapi subhanallah, maka tidak bisa ada orang yang bisa melaksanakan
sholat kecuali memang hatinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba pilihan Allah, yang bikin berat itu bukan sholat tapi malasnya itu, godaannya. Ya memang di antara kita ya ada yang sudah bisa mendirikan sholat, tinggal disempurnakan lagi. Mungkin kita urusan ninggalin sholat kita betul-betul takut lah. Yang sudah bisa sholat takut jangan sampai ninggalin sholat, tapi masih ada malesnya. Apa malesnya? Merasa berat dengan sholat. Coba aja kalau sudah waktunya sholat, kumandang adzan, kan beda dengan antara kita yang masih banyak dosa dengan orang-orang hamba-hamba pilihan Allah. Kalau Nabi beliau mengatakan dalam sabdanya wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, kesenanganku dijadikan di dalam sholat. Beliau lagi sumpak-sumpak mengatakan kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal arihni, senangkan aku wahai Bilal, pengen dapat kesenangan hatinya lewat ibadah. Ya, tapi kalau kita enggak, begitu datang adzan, aduh sholat, kayaknya enggak tenang gitu loh kalau belum sholat. Nah, berarti memang sholat adalah ibadah yang begitu berat. Ya, baik, kita pelan-pelan, kita bertahap. Pertama, jangan sampai ninggalin sholat, bertahap sholatnya harus dijaga. Kemudian kalau sudah bisa menjaga sholat 5 waktu, nggak bolong-bolong, lebih ditingkatin lagi. Jangan sampai menjadikan sholat seakan-akan beban bagi kita. Kayak berat sekali kalau belum mau sholat tuh. Kemudian kalau sudah bisa menjadikan sholat sebagai ibadah yang betul-betul nggak beban buat kita, tinggal disempurnakan dengan sunnah-sunnahnya. Pakaian yang rapi, sunnahnya diamalkan dengan cara berjamaah dan seterusnya. Baik, di sini beliau akan menjelaskan nanti dalam bab-bab berikutnya tentang bagaimana agar sholat kita diterima oleh Allah, bukan hanya sah tapi juga diterima oleh Allah. Salat yang betul-betul sempurna secara syariat, ibadahnya sah, dianggap sah dalam secara syariat, dan juga salatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, beliau katakan di sini wa mahalluha minad dini mahalur ra'si minal jasadi. Wa mahalluha minad din, posisinya salat dari agama, dalam agama, mahalur ra'si minal jasad, ibarat kepala yang ada di tubuh manusia. Jadi tubuh manusia kalau nggak ada kepalanya maka mati, dia nggak bisa hidup. Begitupun agama, kalau dia nggak dirikan sholat maka nggak dianggap agamanya. Ya kan, bahkan dalam sabdanya Nabi mengatakan yang membedakan antara seseorang dan kekufuran adalah ibadah sholatnya. Jadi dalam hadisnya, konteks hadisnya Al-Fakir lupa, yang membedakan pembatas antara seseorang dengan kekufuran adalah sholat. Artinya bedanya kita dengan orang yang nggak iman adalah sholat. Ya, orang nggak iman, mereka kan nggak ada sholatnya, menyembah Tuhan mereka bukan dengan ibadah sholat. Tapi kalau kita ngaku orang Islam, harus betul-betul menjaga kewajiban sholat 5 waktu. Fakama annahu la hayata liman la ra'sa lahu, fakadzalika la dina liman la sholata lahu. Maka sebagaimana sesungguhnya tidak mungkin seseorang itu hidup kalau tanpa kepala, begitupun fakadzalika la dina liman la sholata lahu, begitupun seseorang tidak dianggap agamanya kalau dia tidak mendirikan sholat. Maksudnya nggak dianggap agamanya bukan berarti keluar dari iman, bukan. Ini nanti babnya apa alasan dia ketika ninggalin sholat. Ya, kan banyak faktornya. Makanya ulama sudah menjelaskan kalau ada orang ketika ninggalin sholat alasannya karena dia ingkar dengan kewajiban sholat, wal'iyadzubillah, maka dianggap dia sudah keluar dari Islam, murtad artinya dia. Meyakini sholat nggak wajib lagi. Ayo sholat apa? Sholat zuhur nggak wajib itu, ngapain sholat lah gini. Na'udzubillah, maka dia sudah keluar dari wilayah iman, murtad. Dia harus ngulang 2 kalimat syahadat. Dan begitu banyak orang yang mudah terucap kalimat demikian dari lisannya. Disuruh sholat masih malah mengucap kalimat yang nantang gitu loh, meremehkan urusan sholat sampai menafikan kewajiban ibadah sholat. Nah, kalau demikian keluar dari iman dia. Berbeda halnya dengan orang yang enggan sholat karena malas, tapi dia masih meyakini sholat hukumnya adalah wajib. Nah, kalau malas dan masih meyakini, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar sekali, dosa besar dia. Dan di situ ulama jelaskan kalau ada orang ninggalin sholat karena gini, nanti hukumannya bagaimana. Sebagian pendapat mengatakan harus dipancung dia, dipenggal lehernya. Begitu tapi dalam hukum Islam, bukan hukum yang di situ pemerintah muslim. Yang berlaku adalah undang-undang Islam, bukan undang-undang selain Islam. Artinya begitu pentingnya urusan sholat sampai hukumannya, hadnya bagi yang meninggalkan adalah dengan cara dipenggal lehernya. Bagi orang yang enggan atau mengingkari kewajiban ibadah sholat.
Baik, kadzalika warada fil akhbar. Jalanallahu wa iyyakum minal muhafizina 'alas shalah. Kata beliau, semoga Allah menjadikan kami dan kalian semuanya termasuk golongan orang-orang yang menjaga ibadah salat. Maka kita mohon sama Allah semoga kita dijadikan oleh Allah termasuk muhafizin yang menjaga ibadah salat. Kita dan semua keluarga kita, anak kita, pasangan kita di rumah, sanak famili kita, orang tua kita, semua harus menjadi orang yang ahli salat. Maka jangan sampai di rumah kita ada anggota keluarga yang dia belum melaksanakan sholatnya. Kalau belum ada yang mudah melaksanakan sholat, ajak terus sampai dia menjadi ahli sholat. Ya, karena nanti menjadi musibah di keluarga tersebut. Keberkahan hilang, rahmat nggak turun, gara-gara di situ masih ada anggota keluarga yang meninggalkan ibadah sholat. Bahkan kalau misalnya di antara kita ada yang punya karyawan, punya bawahan, punya pembantu, kemudian ternyata pembantu tersebut, karyawan tersebut ternyata bukan ahli sholat, mendingan keluarkan, dipecat sajalah daripada menjadi sebab hilangnya keberkahan di tempat kita. Ya, makanya kalau bisa yang sebagai yang bagian rekrut bagian rekrut atau direktur punya peraturan karyawan harus wajib sholat gitu. Mau jadi karyawan di sini, mau jadi bagian saya di sini, karyawan harus syarat utamanya mendirikan ibadah sholat dan difasilitasi oleh atasannya. Al-muqimina laha, yang mendirikan sholat, al-khashi'ina fiha. Kencang suaranya. Dengar enggak? Suaranya nyampe enggak? Samar ya? Samar. Nah. Bentar lagi isya. Al-khashi'ina fiha, yang khusyuk di dalam sholat. Jadi sholatnya bukan hanya sholat asal kayak kata Nabi seperti halnya ayam yang matuk beras, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak. Tapi sholat dengan khusyuan. Bahkan dalam sebagian mazhab berpendapat bahwasanya khusyuk di dalam sholat merupakan rukun, merupakan syarat. Artinya kalau nggak khusyuk maka sholatnya tidak sah. Wah, kalau bagi kita ringan, madzhab Syafi'i nggak wajib. Khusyuk bukan termasuk syaratnya sholat, bukan rukun. Artinya kalau ada orang walaupun dia khusyuk, walaupun dia nggak khusyuk, mulutnya ngomong apa, pikirannya kemana-mana, sholatnya sah. Ya, jadi khusyuk. Nanti akan dijelaskan apa makna khusyuk dan bagaimana caranya supaya kita menjadi sholatnya khusyuk. Ada imina 'alaiha, yang senantiasa melaksanakan ibadah sholat. Wabidzalika amarallahu ibadahu al-mu'minina fi kitabihi, maka dengan hal itu Allah Ta'ala perintahkan hamba-hambanya yang beriman di dalam Al-Quranul Karim, wabihi wasofahum, dan dengan perintah sholat Allah sifati orang-orang yang beriman. Faqala azza min qailin, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat dan jagalah salat wusta. Jagalah salat jadi salat 5 waktu, dan jagalah salat wusta. Nanti akan disebutkan apa itu salat wusta, salat yang tengah-tengah. Allah Ta'ala perintahkan hendaknya kita menjaga ibadah salat yang 5 dan menjaga salatul wusta, salat yang tengah-tengah. Nanti akan disebutkan wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah salat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Fa shalawatu hiyal maktubatul khamsu, maka salat yang wajib adalah salat yang 5 waktu. Ya sudah kita kenal semuanya, dan ini enggak boleh diingkari kewajibannya. Ya, kewajiban salat 5 waktu dikatakan termasuk maklum minad din bid darurah, sesuatu yang harus diyakini kebenarannya. Enggak pakai takwil. Jadi kalau ada orang masih mentakwil, bukan maksudnya itu bukan wajib tapi begini-gini, maka keluar dari wilayah iman dia. Kan ada sebagian kelompok yang memang aneh-aneh. Sudah nggak wajib sholat, ngapain sholat? Yang penting ingat. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, lidzikri. Jadi dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi kalau sudah ingat, nggak usah sholat katanya. Ya, orang yang sholat aja dia kadang nggak ingat sama Allah, bagaimana ketika nggak sholat ya? Ya kita sholat untuk mengingat Allah supaya kita semakin ingat dengan Allah. Aktivitas kita kadang membuat kita lupa dengan Allah. Di kantor nggak ingat Allah, ketika makan nggak ingat Allah, ketika lagi main nggak ingat Allah. Maka sholat supaya ingat.
supaya 24 jam di situ ada waktu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, itu kewajiban salat 5 waktu, yaitu zuhur, wa zuhru wal asar, asar, wal maghribu salat maghrib, wal isya'u dan isya, was subhu dan salat subuh. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah taala mengatakan tentang 5 waktu kewajiban salat, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kan ada beberapa waktu lalu ada seseorang yang dia mengatakan, oh enggak ada itu tentang ayat dalil tentang kewajiban salat 5 waktu. Adanya aqimus shalah, hanya dirikan salat. Adapun 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya enggak disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, ini namanya enggak ngaji dia. Memang secara kontekstual, secara sorry enggak disebutkan. Allah enggak menyebutkan salat itu harus subuh, maghrib, isya, zuhur, enggak begitu konteks Al-Qur'annya. Tapi dengan isyarat yang berbeda. Kan bahasaku bahasa indah. Masa harus terang-terangan salatlah kalian salat 5 waktu yaitu zuhur, asar, maghrib, isya? Enggak enak bahasanya nanti jadinya. Maka dengan isyarat yang lain, Allah mengatakan aqimis salata liduluki syamsi. Dirikanlah salat ketika matahari mulai liduluki syamsi, ketika matahari tergelincir. Ila ghasaqil laili, sampai gelap, sampai malam gelap. Berarti liduluki syamsi maknanya salat zuhur. Ila ghasaqil laili, sampai matahari gelap, berarti zuhur, asar, maghrib, isya mencakup semuanya. Jadi makna liduluk adalah tergelincirnya matahari. Aqimis sholata liduluki syamsi. Dirikanlah salat dari mulai matahari tergelincir, zuhur, kemudian sampai gelap. Ketika gelap, salat apa yang kita dirikan? Maghrib dan isya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Subuhnya mana? Wa qur'anal fajri. Ketika wa qur'anal fajri, ketika fajar. Wa qur'anis salat. Qur'an maknanya di sini adalah ay salatal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat fajar adalah salat subuh, adalah salat yang disaksikan oleh malaikat. Nanti makanya akan dijelaskan makna salatul wusta. Sebagian ulama mengatakan adalah maknanya salat subuh. Jadi di antara 5 waktu yang paling afdol adalah ada yang mengatakan salat subuh, karena ayat Quran mengatakan inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat fajar, salat subuh adalah salat yang disaksikan oleh para malaikatnya Allah. Maka usahakan jangan sampai bolong salat subuhnya. Itu salat yang paling berat untuk kita dirikan, ya, lagi ngantuk-ngantuknya. Kemudian kata beliau, fatilka hiya shalawatul lati la yasa'u ahadan minal muslimina tarku syai'in minha fi halin minal ahwali madama yaqilu. Maka itulah kewajiban salat 5 waktu yang 5 yang seseorang muslim tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Bagaimanapun keadaannya, dimanapun dia berada, madama yaqilu, selama dia berakal, selama masih punya kesadaran akal, maka nggak ada alasan meninggalkan sholat. Begitu penting kewajiban sholat. Mau dimanapun, di rumah, di perjalanan, bahkan dalam medan perang pun tetap ada kewajiban sholat. Di medan laga ada kewajiban sholat. Ulama jelaskan namanya sholatul khauf, sholat ketika medan perang. Ketika musuh di arah kiblat, nanti ketika perang berkecamuk, itu ada penjelasan caranya. Saking pentingnya ibadah sholat. Orang sakit wajib sholat, ya, sesakit-sakitnya kayak apapun, mau dia sakitnya parah, ringan, pokoknya harus sholat. Oh kalau gitu berat, bukan berat, nanti ada keringan-keringanannya. Orang ketika musafir capek, dia harus sholat, capek kan, karena dia sedang perjalanan. Maka ada keringanan dengan cara dijama, dengan cara dikosor, dengan syarat-syaratnya. Orang ketika sakit harus sholat, tapi kan susah, ada cara yang ringan. Jangan sampai merasa berat dengan sholat. Nggak bisa wudhu, tayamum. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring, dan seterusnya. Ya pokoknya nanti gimana caranya kita harus rubah pemahaman kita. Jangan sampai mengatakan sholat adalah susah. Nggak. Sholat adalah ibadah yang sangat mudah, gampang sekali. Belajarnya gampang, bisa ringan, praktis bisa. Ya, karena kalau orang sudah mindsetnya sholat adalah ibadah susah, pasti malas sholatnya. Jadi harus disetel, harus dirubah mindset, cara berpikir kita. Sholat adalah ibadah yang sangat mudah, biar orang mudah melaksanakan sholat, biar gak males.
Ya, pokoknya selama masih punya kesadaran akal, dia wajib melaksanakan sholat. Hanya nanti ada keringanan. Walau balagha bihil ajzu wal maradu il aqsa ghayati, kata beliau. Walaupun ketidakmampuannya dia, sakitnya dia itu sangat parah sekali. Separah-parahnya orang sakit tetap punya kewajiban sholat. Ya, bukan diudur ya, beda puasa. Kalau puasa ketika sakit boleh nggak meninggalkan puasa? Boleh. Orang musafir boleh nggak meninggalkan puasa? Boleh orang musafir dengan syarat-syaratnya nanti. Tapi sholat nggak ada udur tinggalkannya. Sakit, musafir harus sholat. Kecuali 3. Ulama menjelaskan ada 3 udur. 3 udur boleh meninggalkan sholat. Apa itu? Ketika lupa, ketika ketiduran, dan ketika dijama'. Yang keempat ikrah ditambahkan. Ketika dipaksa menjadi orang yang mukroh, dipaksa untuk tidak melaksanakan sholat. Jadi misalnya orang lupa tapi lupanya karena sesuatu pekerjaan yang mubah. Bukan lupanya karena maksiat, bukan lupanya karena main game. Misalnya ada orang saking khusyuknya ngaji, misalnya kayak kalian lagi ngaji, baca kitab sampai bablas subuh misalnya, ninggalin sholat, maka tidak dosa. Karena lupa, udur, ya. Saking sibuknya dia punya kesibukan, tapi kesibukan yang mubah, bukan kesibukan yang makruh atau haram. Kesibukan mubah, kemudian sampai keluar waktu dia lupa nggak sholat, maka namanya udur sholat. Nggak dosa, tapi nanti wajib diqadha tetap. Atau tidur, juga ada namanya udur sholat, yaitu tidur. Asalkan syaratnya tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Jadi kalau tidurnya sebelum masuk waktu, maka termasuk udurnya sholat. Misalnya kayak subuh lah, tapi janganlah nanti kebiasaan akhirnya. Wah, akhirnya udur berarti nggak apa-apa, nggak gitu. Contoh misalnya kalian tidur, atau ada orang tidur jam 10 pagi menjelang zuhur, tidur. Jam 10 kan belum masuk waktu zuhur. Tidur dia, saking capeknya dia, tidurnya kayak orang pingsan dari jam 10 sampai jam 5 sore. Berarti zuhurnya lewat. Namanya udur. Ketika meninggalkan zuhur karena tidur tidak dosa, tapi nanti wajib diqadha. Ya, asalkan tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Tapi kalau sudah masuk waktu sholat atau mepet, maka jangan tidur. Kalau tidur berarti bukan udur. Ya, jam 12 sudah kumandang adzan zuhur, tidur dia. Malah tidur. Dan dia nggak masang alarm, dia nggak yakin bakal bisa bangun, dia pun nggak pesan ke temennya supaya bangunin, akhirnya bablas sampai asar, dosa dia. Termasuk meninggalkan sholat dan berdosa karena tidurnya setelah masuk waktu. Nanti akan dijelaskan lebih rinci mungkin ada babnya nanti masalah udur sholat. Kemudian wassalatul wusta. Apa maknanya sholatul wusta? Jadi Allah menyebutkan dalam ayat di atas bahwasanya jagalah ibadah sholat dan jagalah sholatul wusta. Berarti ini sholat wusta punya keutamaan tersendiri. Sampai Allah pisahkan. Jagalah sholat dan jagalah sholat wusta. Nah, apa makna sholatul wusta? Sholat yang di tengah-tengah. Wusta maknanya di tengah-tengah. Sholat yang mana nih? Sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, atau isya. Nah, ulama di sini berbeda pendapat, banyak pendapat. Dikatakan ada 7 aqwal, 7 pendapat. Ada mengatakan 10 pendapat tentang makna sholatul wusta. Imam Haddad condong kepada salah satu pendapat. Beliau mengatakan wa sholatul wusta hiyal asru kama warada fil hadits. Sholatul wusta adalah sholat asar. Nah, dengar enggak suaranya? Sholat wusta adalah sholat asar. Kenapa? Karena tengah-tengah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ada 5. Tengah-tengahnya adalah sholat asar, subuh, zuhur, maghrib, isya, tengah-tengahnya asar. Nah, namanya sholatul wusta. Kenapa Imam Haddad condong kepada sholat asar? Ada sebagian ulama juga pendapat mengatakan sholatul wusta adalah sholat asar. Karena kalau dilihat, kalau direnungin, bahwasanya sholat asar adalah sholat yang paling berat untuk dilaksanakan. Mirip kayak sholat subuh, bahkan mungkin orang lebih beratan sholat asar ketimbang sholat subuh. Bisa saja demikian. Ada orang biasa melek malam, biasa bangun jam 3, sholat subuh ringan bagi dia. Tapi sholat asar berat. Kenapa? Karena waktunya orang lagi aktivitas dan capek biasanya.
Coba kita lagi habis jam 2 tidur siang, istirahat. Bangun-bangun kadang jam 4 itu masih ngantuk. Males lah, ntar aja lah, masih males. Ketika bangun pengennya mandi dulu, ngopi dulu, ngeteh dulu sampai bablas maghrib. Maka sholat asar pun adalah sholat yang berat. Makanya Imam Haddad condong kepada pendapat sholat wusta adalah sholat asar. Ada yang mengatakan sholat wusta adalah sholat subuh, tengah-tengah. Tengah-tengah, apa itu tengah-tengah subuh? Tengah-tengah siang, sholat siang ada dua sholat siang, yaitu zuhur dan asar. Sholat malam ada dua, yaitu maghrib dan isya. Tengah-tengahnya subuh. Jadi subuh termasuk sholat wusta juga. Jadi banyak pendapat. Intinya begini, sholatul wusta adalah kayak ibaratnya kalau kita samakan dengan masalah Lailatul Qadar. Ini kan nggak ada penjelasan pastinya kapan Lailatul Qadar. Apakah tanggal 1 Ramadan, pertengahan, akhir atau kapan? Bagaimana caranya kita bisa dapat Lailatul Qadar? Hidupkan malam dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan biar dapat Lailatul Qadar, kan gitu. Nah, begitupun sholatul wusta. Gimana caranya biar kita bisa dapat sholatul wusta? Ya jaga 5-5-nya, maka pasti dapat sholatul wusta. Kita jangan milih, saya pengen milih asar nih, subuh nih, itu kan pendapatnya banyak. Nah, biar kita dapat ya tinggal kita jaga 5-5-nya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kita sholat semuanya, pasti kena nanti sholatul wusta pasti gitu. Baik, itu ya. Ini namanya sholatul wusta. Jadi sholat di antara 5 ada salah satu yang paling utama, namanya sholatul wusta. Dan di situ ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan asar, ada yang mengatakan subuh, ada yang zuhur, ada yang begini. Pokoknya gampangnya kalau pengen dapat sholatul wusta, jaga 5-5-nya, nanti bakal pasti dapat sholatul wusta. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di kajian berikutnya masih tentang pembahasan sholat. Semoga Allah berikan kita ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita, keluarga kita dan lingkungan kita menjadi ahli sholat yang mendirikan sholat. Dan semoga yang sudah bisa melaksanakan sholat Allah terima ibadah sholatnya, Allah berikan kekhusyuan, Allah berikan kesempurnaan dalam ibadah sholatnya. Yang belum bisa melaksanakan sholat, semoga Allah ringankan hatinya, Allah mudahkan hatinya hingga dia bisa menjaga kewajiban sholat 5 waktu. Dan mudah-mudahan dengan ibadah sholat Allah berikan kita keberkahan, Allah jaga kita dari segala macam musibah, musibah dunia, musibah agama. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya umur panjang, sehat walafiat, istiqamah dalam segala hal amal kebaikan, dan juga husnul khatimah, ma'lutfi wal afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.